Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Ayunin, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Program Studi PGSD LPTK Universitas PGRI Madiun pada hari ini, Senin 19 Juli 2021. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 2. Sekian perkenalan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, sehat semuanya ya? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ahdan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dari posisinya masing-masing. Dalam hitungan ketiga, mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, dengan tadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita telah menumbuhkan sikap nasionalisme. Jadi kita harus mencintai tanah air kita. Oke, sekarang kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, silahkan kalian berdiri dulu. Kita melakukan ice breaking. Lihat Ustadzah, lakukan gerakan yang Ustadzah minta. Kalau seandainya kan Ustadzah mau minta hidung, silakan hidungnya dipegang. Ya. Tapi kalian harus fokus ke Ustadzah. Lihatnya ke Ustadzah. Ya, paham? Bisa dimulai? Bisa. Oke. Tunjukkan telinga. Ya cepat ya, tunjukkan pipi. Tunjukkan tangan. Tunjukkan Mas Adi, kenapa harus salah tone? Tunjukkan kepala. Tunjukkan kaki. Oke, terima kasih. Kalian sudah fokus untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah kalian mengamati gambar cerita, kalian menganalisis cerita yang terdapat pada gambar cerita dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengkombinasikan susunan gambar cerita secara runtut. Yang ketiga, setelah siswa dan guru membuat gambar cerita, siswa mampu menelaah ide pokok setiap paragraf dengan benar. Yang keempat, setelah siswa dan guru mengamati gambar cerita, siswa mampu mempresentasikan ide pokok paragraf dengan percaya diri.
Yang kelima, setelah siswa dan guru mengamati gambar hewan, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dan yang terakhir adalah siswa dapat merancang gambar gerak hewan secara tepat. Nanti kalian akan Ustazah kasih sebuah gambar, nanti dirancang ya. Dan ini belajarnya tentang SBDP, Bahasa Indonesia dan IPA. Gambar bercerita. Adakah yang tahu apa itu gambar bercerita? Dari gambarnya punya Ustazah itu, apa itu gambar bercerita? Apa? Gambar yang ada di Ya, selain ada ceritanya ada apa laginya Mas Ardan? Gambarnya itu selain ada gambar, ada bawahnya itu apa bawahnya? Bacaannya, ya. Jadi gambar cerita itu menjelaskan dari gambar itu kalian bisa mengerti isi gambarnya dengan bacanya. Gambar bercerita adalah kombinasi gambar atau lukisan dengan tulisan yang menceritakan tentang suatu peristiwa atau kisah tertentu. Biasanya gambar cerita ini adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi sendiri itu apa gambar ilustrasi itu? Apa gambar ilustrasi itu? Apa Mas Wan? Hayalan. Ya, gambar ilustrasi, gambar hayalan. Masih ada di imajinasi kita. Di situ sudah menuliskan. Silakan dibaca Mas Ahdan yang keras. Gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Nah, itu adalah gambar ilustrasi, penggambaran dari sebuah teks. Jadi ada teks, terus kalian menggambarnya. Tujuannya untuk memperjelas, memperindah dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Di sini ada langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Ya, yang pertama gagasan. Ada yang tahu gagasan ide? Apa ide atau gagasan itu? Ada yang tahu? Mbak Eka, gagasan ide? Kan Pak? Ini pokok tadi. Iya, bukan ide. Sketsa. Ada yang tahu apa itu sketsa? Mas ada? Rancangan gambar. Rancangan gambar. Jadi setelah kita punya ide atau gagasan, kita tuangkan dalam sketsa. Nah, rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Dan yang ketiga terakhir adalah pewarnaan. Artinya pewarnaan, kita memberi warna kepada gambar tersebut. Oke, sekarang Ustazah punya LKPD untuk kalian kerjakan. Dan silakan buat sebuah teks. Ya, teksnya dulu, gagasannya dulu. Terus nanti kalian membuat gambar dari teks tersebut. Paham? Bisa dimulai? Bisa, silakan dikerjakan.
Tadi kalian sudah membuat suatu teks dan menggambarnya. Sudah selesai ya? Sekarang tugasnya adalah di situ Usada sudah punya gambar cerita. Kalian tinggal memberikan suatu teks dalam gambar tersebut. Bisa dipahami perintahnya? Saya, ayo Mas Adan, silakan berdiskusi dengan Mas Fael. Ini gambar ceritanya tentang apa? Ini pertama, kedua, yang ketiga. Ini ketiga teliti. Dapat 3 anak 5 ya sedang ngapain kali itu? Kalian tadi sudah selesai mengerjakan gambar cerita. Sekarang kita akan menyimak sebuah video tentang ide pokok. Simak ya. Selamat datang di channel YouTube Jalur Guru Masa Depan. Pada video kali ini kita akan belajar trik cepat menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Sebelum kita mulai, dukung dulu ya channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa klik lonceng ya, biar kalian tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Ide pokok dapat muncul dalam soal di setiap jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan nih masuk ke perguruan tinggi dan tes CPNS juga terdapat soal yang menentukan ide pokok. Seperti pada contoh berikut. Oke, untuk mengatasi hal itu, ada trik cepat menentukan ide pokok. Simak baik-baik ya video ini dari awal sampai akhir. Sebelum masuk ke trik, kita ketahui terlebih dahulu yuk, apa sih ide pokok itu? Jadi, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Atau biasa disebut dengan dasar utama, pokok pikiran, atau pikiran utama. Berikut trik cepat menentukan ide pokok. Trik yang pertama, jangan membaca teks keseluruhan. Jadi, kalian jangan pernah tuh membaca keseluruhan teks, karena itu akan memakan waktu yang lama. Trik yang kedua, cukup baca kalimat yang pertama dan terakhir. Jadi, kalian baca aja kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir dalam suatu paragraf ya. Yang ketiga, gunakan kalimat utangan. Jadi, dari suatu paragraf, kalian tentukan nih dari kalimat yang pertama dan terakhir tadi, mana sih yang termasuk kalimat utama? Perlu kalian ketahui, kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain, atau kalimat yang menjadi inti pokok bahasan dalam suatu paragraf. Nah, masuk ke trik yang terakhir nih, kalian tinggal pangkas aja tuh kalimat utamanya. Jadi kalimat yang kalian gunakan tadi pangkas menjadi kalimat yang simpel.
tadi trik-trik mencari ide pokok. Yang pertama apa? Tidak boleh membaca semua bacaan. Yang kedua apa? Awal dan akhir dari paragraf tersebut. Yang ketiga, menentukan kalimat utama. Sudah ditentukan kalimat utamanya. Dan yang terakhir adalah memangkasnya menjadi kalimat yang bisa mencari ide pokok? Bisa. Kalau bisa, silahkan tadi dari gambar yang sudah kalian buat dari paragraf tadi, ada kan gambar kelinci tadi? Ya, itu kalian cari ide pokok setiap paragrafnya. Bisa? Saya? Ya, silakan dikerjakan. Di sini tulis. Ya. Ditulis di sini. Mas Farel dari yang paragraf kedua. Ini ngapain ini? Ini Mas Andan yang nulis. Udah selesai menentukan ide pokoknya? Nah, silahkan sekarang presentasikan hasil ide pokok kalian, hasil diskusinya. Silahkan kelompok laki-laki terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Paragraf 1, anak kelinci sedang menyusu wadah ibunya. Paragraf kedua, anak kelinci sedang makan wortel. Paragraf ketiga, ibu kelinci menjaga anak kelinci. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok laki-laki sudah mau mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok yang kedua mau menanggapi bagaimana hasil dari diskusi kelompok pertama tadi? Sudah cukup baik. Sudah pas dengan gambarnya ya. Sudah pas dengan ide bacaannya tadi ya. Ya. Sekarang silakan dibacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ide pokok dari masing-masing paragraf yang telah kita buat tadi. Paragraf 1, anak kelinci menyusui agar sehat. Paragraf 2, makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Paragraf ketiga, cara gerak kelinci dengan melompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 1 mau berpendapat tentang hasil yang dipresentasikan kelompok 2 tadi? Hasil diskusi kelompok 2 sangat baik dan sudah sesuai dengan gambar. Sudah sesuai ya. Jadi terima kasih komentarnya. Dan di situ tadi Ustazah melihat ada beberapa sudah bagus menentukan ide pokoknya. Kalian sudah punya pikiran sendiri-sendiri dari gambarnya tadi. Terbukti dengan pendapat kelompok 1 dan kelompok 2 berbeda, tetapi tetap pada jawaban ide pokok kalian masing-masing. Nah,
Sekarang kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Saya kasih coba video ya. Disimak dengan baik-baik. Bersama Umi Cira. Jangan lupa subscribe dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Oh iya, hewan juga dapat bergerak lebih cepat. Hewan memiliki alat gerak yang berbeda. Yang pertama, serangga. Bagaimana serangga bergerak? Serangga itu memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya, berkuku dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contohnya, serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Jadi, ada belalang. Pasang kaki belakang belalang lebih panjang daripada kaki depan dan kaki tengah. Kaki tersebut berfungsi untuk membantu dalam melompat lebih jauh. Beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Lihat nih, ada kubang. Kubang ini adalah kubang penyelam. Kubang penyelam memiliki kaki belakang yang lebih panjang untuk membantu pergerakan saat berenang. Setelah serangga, kelas yang kedua yaitu ikan. Ikan hidup di dalam air dan bernafas dengan bisa. Ikan bergerak dengan sedikit. Selain itu, ikan juga memiliki ukuran sisi yang berfungsi untuk tetap di dalam air. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisi yang berbahagia. Nanti latihan ikan. Siling belakang, siling perut, siling dada, siling perut, dan siling ekor. Nah, yang ketiga, amfibi. Contoh hewan amfibi yang sering kita temui adalah kakap. Pada awal tahapan hidupnya, kakap hidup di air dan disebut perut. Perut bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Kakap dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Jadi gambar kakapnya, mata memiliki kaki belakang. Nah, tadi kalian sudah melihat tentang video alat gerak hewan. Sekarang sama-sama kita simpulkan. Ada berapa hewannya tadi? Ada yang pertama serangga. Serangga kalian lihat tadi ada yang bergerak pakai apa? Kaki. Dan juga ada yang bergerak pakai sayap. Di sayap ada kupu-kupu ya. Kalau kaki semut. Belalang tadi pakai apa? Pakai sayap. Dia juga pakai kakinya karena melompat. Nah, yang kedua adalah katak. Oh, ikan. Yang kedua ikan. Oh iya, yang kedua adalah ikan. Ikan itu bergerak pakai apa? Sirip ya. Siripnya digunakan untuk berenang. Yang ketiga amfibi. Amfibi contohnya adalah katak. Katak dari berudu hingga menjadi katak dewasa. Kalau berudu dia pakai ekornya. Setelah itu katak dewasa, katak kecil, terus berubah sampai menjadi katak dewasa. Kalau katak dewasa pakai apa? Kaki. Dia kakinya untuk melompat. Oke. Setelah itu ada lagi hewan reptil. Reptil, tahu reptil apa? Buaya. Buaya. Komodo, ular. Kalau komodo dan buaya pakai apa? Kalau ular pakai perut. Tahu ya gunanya, perbedaannya di mana ya? Dan yang terakhir adalah mamalia. Kalau mamalia itu contoh hewannya apa dulu Mas Ardan? Mas Ardan? Paus. Nah, paus. Selain paus, yang ada di darat mamalia? Cita ya. Yang ada di kita aja. Kita itu seperti harimau. Seperti itu. Yang ada di sekitar kita ini mamalia apa? Hewan apa? Yang ada telinganya?
Kucing, sapi, ya seperti itu tadi ya yang ada di videonya. Kalau paus tadi pakai apa Mas Fai? Bergeraknya? Pakai sirip dan kalau cita tadi kita pakai apa? Kaki untuk berjalan dan berlari. Kalau mereka sapi tadi dan kambing pakai apa? Kalau berdua tadi pakai kaki, dia digunakan untuk berlari dan berjalan. Sudah paham alat gerak pada organ hewan? Alat geraknya? Sekarang silahkan dikerjakan di RKPD-nya. Sebutkan alat gerak hewan yang ada di RKPD tersebut. Nama organnya apa? Terus digunakan untuk apa? Ya. Mamalia ini kambing, ini mamalia. Mamalia itu yang punya telinga. Hewan yang punya telinga ya, kambing punya telinga kan? Kucing ada. Ya, ditulis fungsinya. Apa? Baik kali, baik. Ulang. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Sekarang Ustazah punya satu RKPD lagi. Silahkan ini digunting dan dipasangkan dengan badannya. Jadi nanti kalian bisa tahu ini. Kita berkreasi menggunakan hewan apa ini? Zebra. Bukan kuda. Ya, kuda. Kuda itu. Mana? Ya, ekornya itu. Habis digunting. Iya, pakai guntingan. Caranya kalau mau cepat silakan digunting. Digunting per bagian dulu. Kita menggunakan puzzle. mengerjakan RKBD, sekarang Ustazah kasih hadiah. Memang hadiahnya tidak seberapa buat kalian, kalian bisa beli, tetapi ini termasuk hadiah buat kelompok kalian. Nah, sekarang RKBD-nya silahkan dikumpulkan. Sebelum kita
kita mengerjakan soal evaluasi, kita speaking dulu ya. Capek ini. Setelah kalian tadi sudah melakukan mengerjakan RKBD, sekarang Ustazah kasih hadiah. Memang hadiahnya tidak seberapa buat kalian. Kalian bisa beli, tetapi ini termasuk hadiah buat kelompok kalian. Nah, sekarang RKBD-nya silahkan dikumpulkan. Sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, kita speaking dulu ya. Capek ini. Pernah pikirannya, silakan berdiri dulu. Silakan tentukan dengan temannya siapa yang hitam, siapa yang hijau. Aku hijau. Ayo, dia ngomong dong, ayo. Ayo, siapa hitam, siapa hijau? Hitam. Sudah? Kalau kalian kesini ya, terus. Nah ya, kalau Ustazah ngomong hitam, silakan si hitam menarik si hijau. Kalau Ustazah ngomong hijau, silakan ditarik yang warna. Nah, paham? Paham instruksinya? Paham? Kalau Ustazah bilang hitam, siapa yang ditarik? Hijau. Kalau Ustazah bilang hijau, siapa yang ditarik? Hitam. Oke, paham? Silakan bersalaman, kita mulai. Siap? Ya. Ayo, Mbak. Ustazah mau tanya, ada apa? Hijau. Kamu hitam? Hijau ya, wes. Dah siap? Ya. Hitam. Nah, langsung ditarik, jangan mikir. Kalau mikir masih lama. Ya cepat ya. Hijau. Sudah fresh kembali otaknya? Dan sekarang kita mengerjakan soal evaluasi dari pembelajaran yang kita lakukan tadi. Kerjanya sendiri-sendiri kalau ini ya. Nggak boleh kerja sama. Jangan dikerjakan selama 5 menit. Habis. Selesai kerjaannya? Ya, dikumpulkan. Terima kasih, hebat. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita sudah belajar apa yang pertama? Bahasa Indonesia. Sebelum bahasa Indonesia ada SPDP. SPDP kita belajar gambar bercerita. Gambar bercerita itu apa? Gambar yang ada cerita. Ya, gambar. Ada gambarnya dan juga ada teks bacaan. Bacaannya. Yang kedua adalah menentukan apa? Ide Ide pokok. pokok. Ada beberapa trik yang sudah kasih tadi ya. Menentukan ide pokok. Setelah itu yang terakhir adalah tadi apa? Alat gerak hewan. Alat gerak hewan ada apa saja? Sirip, kaki, sayap, perut. Ya, itu sudah paham? Dan sekarang silahkan berkemas-kemas sembari mendengarkan Ustazah. Tetap jaga kesehatan. Jangan kemana-mana kalau tidak terlalu penting. Tetap melakukan 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Siap untuk melakukan 3M? Sekarang kita lagi dalam keadaan pandemi. Kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa sekolah dengan semestinya. Ya. Dan tadi siapa yang ingin berdoa? Mas Ada, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.